Jadi nanti pada mata kuliah ini kita akan ulas bersama, kita kulik bersama bagaimana pembelajaran matematika di SD yang seharusnya, atau mungkin secara falsafah yang ideal seperti apa. Pertemuan kali ini sub CPMK atau capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis hakikat belajar dan teori pembelajaran matematika di sekolah dasar. Jadi nanti kita akan kaji bersama teori-teori belajar apa yang sesuai untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat proses pembelajaran di sekolah dasar. Biasanya ya, yang sering muncul apabila kita mendengar kata matematika itu yang pertama adalah susah atau sulit ya. Kemudian untuk beberapa orang matematika bisa melahirkan traumatis. Kadang-kadang misalkan pembelajaran matematika ya, gurunya baru muncul saja, aduh hari ini belajar matematika gitu ya. Karena apa? Karena mungkin suasana belajar yang dihadirkan itu suasana belajar yang menyeramkan. Jadi biasanya matematika itu hanya mengerjakan soal gitu ya. Metode yang dipakai oleh guru mayoritas adalah drill and practice, mengerjakan soal. Ya benar ya, karena sesuai dengan video yang sudah kita tonton tadi, matematika itu posisinya itu hampir bersamaan dengan filsafat ya, alirannya setelah filsafat kemudian matematika. Dan matematika itu kemudian berkembang secara luar biasa untuk menghasilkan keilmuan-keilmuan lainnya seperti halnya fisika, biologi, kimia yang kita tahu juga tentu ada hitungannya di situ ya, seperti halnya biologi juga tadi dalam genetika, proporsi dan lain sebagainya. Kemudian di fisika juga gitu, menghitung gaya gravitasi dan lain sebagainya. Begitu juga ilmu lainnya. Misalkan seperti halnya sejarah pun mau tidak mau kita juga akan bersentuhan dengan matematika itu tersendiri ya, karena mungkin ada konsep tentang waktu di situ ya. Kemudian matematika sendiri itu sebenarnya apa sih? Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi matematika itu tidak hanya ilmu hitung-menghitung atau misalkan yang sudah kita kaji seperti bangun geometri dan lain sebagainya, tidak hanya itu. Matematika itu sebenarnya itu lebih ke cara berpikir, ilmu untuk tentang berpikir logis. Jadi selain sebagai materi pembelajaran yang harus dipahami, sekaligus sebagai alat konseptual untuk melatih kecakapan berpikir yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Ada yang sudah pernah membuka kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka? Belum sama sekali. Jadi di kurikulum Merdeka itu tujuan yang baru dirumuskan menjadi 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami materi pembelajaran matematika dan mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua menggunakan penalaran dan pembuktian matematis. Yang ketiga memecahkan masalah matematis. Yang keempat mengkomunikasikan dan menyajikan gagasan ke dalam simbol atau model matematis. Yang kelima mengaitkan materi pembelajaran matematika pada suatu bidang kajian, lintas bidang kajian, lintas bidang ilmu dan dengan kehidupan. Dan yang terakhir yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Jadi tujuan akhirnya di sini itu siswa itu dapat lebih menghargai lagi kegunaan matematika yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika secara universal. Kalau di kurikulum kita tadi dirumuskan menjadi 6 ya. Tapi kalau secara universal hampir sama, tapi hanya diperingkas menjadi 5 tujuan saja. Yang pertama conceptual understanding. Jadi pemahaman konseptual siswa. Kemudian procedural fluency. Jadi keterampilan prosedural siswa seperti halnya menggunakan formula, rumus dan sebagainya di permasalahan tertentu. Kemudian strategic competence. Jadi selain memecahkan masalah dalam soal matematika, biasanya matematika itu juga sebagai cara berpikir logis kritis. Jadi kita bisa mengatur untuk menyelesaikan suatu masalah, kita dapat memilih cara yang terbaik. Kemudian adaptive reasoning, dan yang terakhir productive disposition. Seperti halnya yang di kurikulum tadi, productive disposition itu merupakan kemampuan siswa untuk menghargai dari kegunaan matematika itu sendiri. Kemudian objek belajar matematika sendiri menurut Gardner itu ada 4 ya. Yang pertama fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, dan yang keempat keterampilan. Jadi sebenarnya dalam belajar matematika keempat objek ini yang akan kita belajarkan kepada siswa ya. Tapi justru di sini letak kesulitannya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari keempat objek belajar ini termasuk konkret atau sesuatu yang abstrak.
Ada yang tahu apa itu konkret? Pasti ada wujudnya gitu ya. Sedangkan keempat objek belajar ini konkret atau abstrak? Bisa diwujudkan konsep itu seperti apa, prinsip itu seperti apa ya. Keempat objek belajar matematika ini merupakan sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu sebenarnya mungkin kesulitan matematika di sini, terutama bagi kalian ya calon guru sekolah dasar, karena ada yang ingat teori dari Piaget. Ya, Piaget itu teori belajar kognitif ya, perkembangan kognitif. Ada yang tahu? Siswa sekolah dasar itu berada pada tahap perkembangan apa? Tahap operasional. Praoperasional atau operasional konkret? Operasional konkret. Operasional konkret ya. Karena siswa sekolah dasar itu biasanya berada pada rentang umur 7 sampai 12 tahun. Dan itu menurut teori Piaget itu merupakan tahap operasional konkret. Sehingga mereka dalam mempelajari sesuatu itu bergantung pada sesuatu yang konkret. Sedangkan matematika ini kan objeknya abstrak ya. Oleh karena itu kita dituntut untuk membuat objek-objek tersebut menjadi konkret. Misalkan dengan memberi contoh dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ada pertanyaan. Ada yang bisa memberikan contoh kepada saya seperti apa persegi panjang? Mungkin bisa yang lain dulu. Ya, Pak. Ya. Siapa namanya? Iya, silakan. Itu apa? Nah, silakan tunjukkan ke saya yang mana yang persegi panjang. Ininya saja persegi panjang. Semuanya itu yang mana maksudnya? Panjang lebar, tinggi lebar, tidak jadi sebuah masalah ya. Yang ingin saya gali di sini itu pengetahuan konsep kalian. Kan kalian sebentar lagi mau jadi guru ya. Mungkin semuanya sependapat dengan Vicky. Apa ada yang punya pendapat lain? Sebenarnya persegi panjang itu yang mana? Bentuknya Persegi panjang. Hah? Ya, dulu Vicky. Jadi biasanya orang-orang itu pemahamannya persegi panjang itu ya semua ini, keseluruhan bidang ini ya. Padahal persegi panjang itu kurva tertutup yang mempunyai 4 sudut siku-siku. Sesederhana itu. Ada yang tahu kurva tertutup? Jadi saat kita mulai di titik ini ya, mempunyai 4 sudut siku-siku. Kembali ke titik yang sama. Itu namanya kurva tertutup. Jadi persegi panjang itu kalau ini namanya area persegi panjang atau bidang persegi panjang. Kalau persegi panjang ya ini pinggirannya. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuat contoh dari bangun ini ya, dari benda ini, persegi panjang itu ya pinggirannya ini aja. Kalau untuk keseluruhannya ini namanya area persegi panjang. Untuk selanjutnya, kalau proses yang diharapkan di pembelajaran di kurikulum Merdeka, yang pertama adalah penalaran dan pembuktian matematis, yang kedua pemecahan masalah matematis, yang ketiga komunikasi, yang keempat representasi matematis, dan yang kelima koneksi matematis. Jadi diharapkan nanti siswa itu dapat menghubungkan dari berbagai teori atau konsep di matematika, karena matematika itu selain merupakan ilmu yang hierarkis ya, tapi juga mempunyai sifat yang rekursif. Jadi matematika itu satu konsep dengan konsep lainnya akan terhubung. Misalkan kita akan belajar FPB dan KPK, mau tidak mau kita juga harus sudah menguasai penjumlahan, perkalian dan sebagainya. Ya, kalau konsep prasyaratnya saja kita belum menguasai, kita pasti akan kesulitan untuk menguasai konsep yang lebih tinggi. Jadi sederhananya ya, teori Piaget ini membagi seseorang itu menjadi 4 tahap perkembangan kognitif seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya ya. Jadi ada sensori motorik,
praoperasional, kemudian operasional konkret, dan operasional formal. Dan kebetulan di jenjang sekolah dasar yang nanti akan kalian tekuni ya, siswa itu berada pada tahap operasional konkret. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengkonkretkan suatu konsep yang berbentuk abstrak itu sendiri. Ininya dalam teori Brunner itu dia membagi menjadi 3 tahap perkembangan mental, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Untuk enaktif adalah tahap yang bersifat tindakan. Nah, pada tahap ini anak akan terlihat langsung dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif pada si anak sendiri dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau situasi yang nyata. Jadi pembelajarannya menggunakan benda-benda yang konkret tadi di dalam pembelajarannya. Untuk tahap ikoniknya, di mana pengetahuan dapat dipresentasikan atau diwujudkan kembali dengan bayangan visual atau visual imagery, gambar atau diagram yang menggambarkan suatu kegiatan atau situasi konkret yang sebelumnya terdapat pada tahap enaktif. Jadi digambarkan setelah konkret dia digambarkan. Lalu yang terakhir dia simbolik. Jika telah sampai pada tahap ini, maka peserta didik sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, entah simbol verbal, kalimat, huruf atau kata-kata menggunakan lambang-lambang matematika atau lambang abstrak lainnya. Oke, beri aplaus dulu untuk Hesti dan Devika. Sangat lengkap ya jawaban yang disampaikan ya. Jadi secara sederhananya, menurut teori Brunner ini, dalam mengembangkan mental atau pengetahuan seorang siswa nantinya, dia akan bergantung pada 3 tahapan. Yang pertama tahap enaktif. Jadi enaktif itu memanipulasi objek konkret secara langsung ya, misalkan seperti ini tadi. Nah, kita jelaskan bahwa persegi panjang itu sebenarnya ini tadi, kurva tersebut ini tadi. Kemudian untuk enaktif ikonik itu mereka sudah mulai bisa untuk dibawa mengenal seperti dalam bentuk gambar icon ya, seperti ini hanya persegi panjang. Kemudian simbolik itu lebih tinggi lagi tahapannya. Saat mereka sudah diberikan pengetahuan tentang persegi panjang, cukup hanya dari tulisan saja, mereka sudah tergambar pada struktur mental masing-masing. Persegi panjang itu seperti apa bentuknya? Oh, seperti ini. Yang paling terkenal dari teori Vygotsky itu sendiri, istilah dari ZPD atau Zona Proximal of Development, ZPD ya. Jadi Vygotsky sendiri ini mengaitkan kemampuan aktual yang dimiliki siswa saat ini. Jadi misalkan kalian belajar saat ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang kalian miliki selanjutnya, kemudian dihubungkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, jadi nanti tugas seorang guru yaitu menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang dapat menjembatani kemampuan yang sudah kalian miliki agar mampu mencapai kemampuan yang diharapkan. Itu namanya ZPD atau Zona Proximal Development. Jadi zona siswa dapat berkembang. Nah, biasanya istilah langkah-langkah dari kegiatan yang akan dilakukan guru itu namanya scaffolding. Ya, scaffolding. Ada yang tahu scaffolding itu apa? Secara sederhananya scaffolding itu kalau yang pernah lihat tangga itu ya, tangga yang bisa disusun, biasanya dipakai kalau untuk orang bangunan besar itu ya, yang bisa dibongkar pasang itu. Nah, itu namanya scaffolding. Jadi hampir sama sebenarnya prinsipnya, yaitu guru membuat tangga-tangga untuk bisa dilalui siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Teori Van Hill ini lebih fokus ke dunia geometri. Jadi dalam belajar geometri, siswa itu harus melalui dari 5 tahapan itu sendiri. Yang pertama adalah visualisasi, kemudian analisis, kemudian deduksi informal, kemudian deduksi, dan yang terakhir adalah rigor. Jadi dari kelima tahapan ini sebenarnya yang paling penting selain visualisasi, karena siswa masih tergantung pada sesuatu yang konkret tadi, karena berhubungan ya dari kesemua teori ini, karena masih tergantung dengan sesuatu yang konkret, siswa ini butuh dijembatani untuk dapat berpikir abstrak. Oleh karena itu tahapan yang paling penting di sini adalah tahapan analisis, karena analisis ini berada di antara visualisasi dan deduksi. Kalau deduksi ini mereka sudah harus berpikir secara formal atau secara abstrak itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah teori Curie dan Tiran. Kalau dari semuanya mungkin ini yang paling baru ya, mungkin paling baru didengar intinya sama teman-teman. Karena
teori ini juga merupakan fokus dari pembelajaran saya sendiri, penelitian saya, karena saya termasuk cukup tertarik dengan teori ini karena di teori Piri Kiran ini pembelajaran itu berlangsung secara dinamis, kontinu, tetapi tidak linear. Jadi Piri dan Kiran ini membagi lapisan pemahaman seorang siswa menjadi 8 lapisan. Ada primitive knowing, image making, image having, property noticing, formalizing, observing, structuring, dan inventarizing ya. Jadi saat ingin mencapai suatu lapisan, siswa harus melewati lapisan yang lebih dalam terlebih dahulu. Jadi tidak ada yang namanya lompat. Tapi kelebihan dari teori Piri dan Kiran ini sendiri ada yang namanya aktivitas folding back atau melipat kembali. Jadi saat siswa mulai mengalami hambatan atau masalah belajar pada saat mereka ingin berpikir abstrak, mereka secara otomatis melipat kembali kepada pengetahuan mereka secara konkret. Jadi minta bantuan. Oh, kemarin itu seperti apa sih konsepnya dan lain sebagainya. Sambil menyelesaikan juga silakan ditentukan ya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk melaksanakan. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semua. Ya. Di sini saya Priscilia, perwakilan dari kelompok 4, yang menjelaskan tentang teori Van Hill. Pertama, di sini Van Hill ini memiliki ada 5 tahap atau 5 tingkatan. Yang pertama ada tahap pengenalan atau visualisasi. Pertama, tahap pengenalan kita menggambarkan contoh terlebih dahulu. Ada segitiga sama sisi, jajar genjang, lalu segitiga siku-siku, lalu lingkaran, dan juga segitiga sama kaki. Nah, lalu setelah tahap pengenalan sudah dilakukan, ini segitiga, jajar genjang, siku-siku, lingkaran, dan sama kaki. Lalu pada tahap kedua ada analisis. Di sini analisisnya pada hari ini kita akan mengajarkan tentang segitiga. Jadi segitiga ini pertama yang perlu kita ketahui ada segitiga ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki 3 sisi dan 3 simpul. Simpul ini 1, 2, dan 3, dan sisi 1, 2, dan 3. Lalu yang ketiga ada tahap abstraksi. Jadi pada abstraksi ini siswa dapat membedakan mana yang segitiga, mana yang bukan. Setelah tadi di tahap yang kedua sudah dijelaskan ciri-cirinya, segitiga itu memiliki 3 sisi, jadi dapat membedakan antara segitiga dan bangun datar yang lain. Lalu yang keempat ada tahap deduksi, yaitu mengenal macam-macam dari beberapa bangun datar. Seperti ini, segitiga, jajar genjang, segitiga, dan lingkaran. Lalu yang kelima, tahap ini dianggap peserta didik dapat melakukan penalaran atau membedakan mana segitiga dan mana jajar genjang. Seperti itu. Sekian dari kelompok 4. Ini apa dulu hasil? Selanjutnya 5. kelompok 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas teori matematika dari Piri dan Kirin. Nah, menurut teori Piri dan Kirin ini telah memberikan kerangka teoritis tentang pertumbuhan pemahaman matematika yang terbagi dalam 8 level lapisan pemahaman. Jadi ada lapisan primitive knowing, image making, image having, property noticing, formalizing, observing, structuring, dan inventing. Tapi dalam sekolah dasar itu dia cuma mencapai lapisan formalizing. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai luas permukaan bangun datar. Level yang pertama itu ada primitive knowing. Jadi di sini dijelaskan dulu permukaan bangun datar mana yang akan kita pelajari. Di sini saya
Iya, bangun ruang. Tadi saya salah, maaf. Nah, jadi kubus ini adalah salah satu bangun ruang. Kemudian selanjutnya dibawa ke image making. Image making ini merupakan lapisan di mana siswa membuat gambaran baru atau merevisi gambar yang ada kemudian memanipulasinya di dalam pikiran. Jadi tadi kan sudah diberitahu bahwa ini yang namanya kubus. Nah, sekarang kita merubah kubus ini menjadi bangun yang lain. Jadi di sini kita harus merenovasi, membuat jaring-jaring. Nah, setelah membuat jaring-jaring ini, ada tahu nggak ini bentuk apa? Ini jadi dia ini terbagi menjadi 6 persegi. 6 persegi. Kemudian selanjutnya lapisan probability noticing merupakan lapisan di mana siswa mengidentifikasi perbedaan atau hubungan dari gambaran konsep yang sudah dikonstruksi pada lapisan sebelumnya. Jadi dari pertama kita mengerti ini adalah kubus, kemudian dirubah menjadi jaring-jaring menjadi 6 persegi. Selanjutnya lapisan formalizing. Lapisan formalizing ini gambaran konsep tersebut kemudian digenerasikan menjadi metode maupun aturan sebagai bentuk pengembangan ide-ide matematika formal. Jadi bagaimana sih tadi kan kita mau menghitung luas bangun ruang. Karena ini sudah dibagi menjadi 6 persegi. Jadi kita cara menghitung luas bangun ruang itu 6 dikali luas persegi dikali isi. Dulu. Nah, sebelum lanjut ke kelompok lainnya dulu ya. Nah, sebelum nanti kesalah dengan kelompok lain, sebenarnya yang pertama ditentukan dulu ya. Ini tadi kan materinya tentang luas permukaan dari kubus ya. Jadi yang pertama mungkin mereka sudah harus menguasai konsep tentang bangun ruang itu sendiri. Mereka sudah tahu kubus itu seperti ini, kemudian jaring-jaring dari bangun kubus itu seperti ini. Setelah itu pada ini lapisan pertama primitive knowing ya. Jadi mereka sudah harus punya pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian lapisan image making. Jadi biasanya kita implementasikan dengan membawa media pembelajaran yang berbentuk konkret ya. Jadi kita buat kubus satuan, bisa dari karton dan lain sebagainya. Kemudian kita manipulasi bersama dengan siswa. Dari bangun ruang ini tadi kita buka untuk menjadi sebuah jaring-jaring kubus ya. Mungkin ini kurang satu. Iya. Tapi ini secara konkret. Jadi siswa itu ikut memanipulasi secara langsung. Karena image making itu biasanya didasarkan pada sesuatu yang konkret. Kemudian lapisan image making. Hampir sama dengan lapisan image making, tapi mereka hanya mungkin disimulasikan dalam bentuk icon seperti ini. Jadi ini lebih ke tahap image making ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah property noticing. Nah, property noticing itu tahap lanjut dari image making dan image making. Mereka diminta untuk melihat apa yang sudah mereka pelajari, bahwasanya saat kubus ini diubah menjadi jaring-jaring kubus ini, di sini akan ada 6 persegi ternyata ya. Ada 6 bangun persegi yang membentuk dari bangun kubus itu sendiri. Nah, sedangkan di formalizing, mereka akan kembali lagi ke sini. Saat mereka ingin mencari luas permukaan kubus itu sendiri, berarti apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari dari ke-6 luas dari persegi ini tadi. 6 kali luas persegi. Ini sederhananya seperti itu untuk penerapan teori dari Piri dan Kiran di sekolah dasar itu sendiri. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jika tidak, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Siapa? Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan penerapan dari teori Vygotsky. Jadi teori Vygotsky itu teori yang lingkungan sosial peserta didik dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Jadi dengan kata lain, guru itu menjadi fasilitator dalam pembelajaran selama pembelajaran berlangsung untuk mereka tuh peserta didiknya, yang dibagi dalam 3 perkembangan
teorinya. Yang pertama ada ZPD atau Zone of Proximal Development, selanjutnya ada scaffolding, dan terakhir bahasa dan pikiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya di sekolah dasar. Apa ya? Iya. Jadi penerapan awalnya yaitu di kelas 1 dan 2 peserta didik diajarkan tentang bangun datar dan ciri-cirinya. Selanjutnya di kelas 3 dan 4 diperkenalkan cara mengerjakan atau mengerjakan rumus luas dan keliling. Contohnya saat di kelas 1 dan 2 itu diperkenalkan dengan luas bangun datar persegi panjang. Nah, di kelas 3 dan 4 dijelaskan bagaimana cara mencari luasnya, yaitu luasnya dengan luas panjang kali lebar. Selanjutnya kelilingnya 2 kali panjang lebar. Nah, selanjutnya di kelas 5 dan 6 itu ditambah rumus tinggi untuk seperti kubus, balok, dan untuk di lingkaran ditambah dengan pi. Pi itu ada rumusnya apa? 3,4 atau 2/7. Nah, itu sekian dari kelompok 3, yaitu teori Vygotsky. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal sampai kelompok kedua. Sudah cukup jelas semuanya teori dari Vygotsky. Jelas apa pura-pura dulu? Jadi intinya di teori ini kan, di teori Vygotsky ini seseorang itu tidak bisa belajar sendiri menurut teori Vygotsky. Dia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya untuk menumbuhkan pemahamannya atau pengetahuannya. Nah, fungsi guru di sini yaitu membuat scaffolding yang tadi sudah kita bahas ya, membuat langkah-langkah pembelajaran. Jadi misalkan pertama siswa hanya mengetahui bangun datar ini sendiri, kemudian ternyata tujuan pembelajaran yang baru dia ingin mencari tentang keliling dari persegi panjang itu sendiri. Dan guru tugasnya di sini memfasilitasi tahapan-tahapan pembelajaran bagaimana agar siswa itu memahami ternyata keliling itu ya seperti kita berkeliling ke lapangan, kita menjumlahkan semua sisi-sisinya di sini. Dan akhirnya nanti ujungnya untuk menemukan formula ini tadi. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori Brunner. Menurut teori Brunner yaitu bagaimana cara peserta didik dapat mengumpulkan informasi secara aktif guna membangkitkan rasa keinginan pengetahuan peserta didik melalui 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, tahap enaktif ini yaitu anak akan terlibat langsung dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif pada si anak dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu bangun ruang. Nah, di sini ada penghapus papan tulis membentuk bangun ruang kubus. Nah, selanjutnya balok. Dalam situasi yang nyata, dan benda yang konkret yaitu penghapus berbentuk balok. Nah, di mana selanjutnya tahap ikonik, di mana pengetahuan itu diwujudkan kembali dengan bayangan visual atau gambar Di sini pendidik akan menggambarkan sebuah gambar balok di pensil.
selanjutnya yaitu ada tahap simbolik. Nah, jika telah sampai pada tahap ini, maka siswa sudah dapat mempresentasikan bentuk atau simbol-simbol yang abstrak, entah simbol verbal yaitu misalnya huruf dengan kata-kata atau kalimat. Nah, dari gambar ini siswa tuh bisa menentukan mana yang dinamakan sudut, titik sudut, dan sisi, dan dituliskan dengan huruf atau kata-kata. Nah, di sini kan berarti siswa sudah, kalau ada gambarnya sudah dibuat dalam buku, dia bisa mengetahui mana yang namanya sisi, titik sudut, dan rusuk. Ini misalkan di sini rusuk segi panjang itu berarti ada di sini kan kita juga menentukan tuh berapa sisi yang dimiliki, sisi panjang, rusuk, dan titik sudutnya. Sisinya berarti ada 6, titik sudutnya ada 8, dan rusuknya ada 12. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, mungkin termasuk sangat visioner ya dari kelompok 2. Sebenarnya teori dari Brunner itu sederhana sekali ya, karena tadi awalnya fokusnya dari mengenalkan enaktif ya, balok, cukup balok itu aja, tidak perlu sedetail ini. Mungkin kalau misalkan ingin detail seperti rusuk ya, kita gunakan lagi, manipulasi lagi benda konkret yang tadi ya, seperti apa rusuknya itu, titik sudutnya yang mana saja ya. Sedangkan tadi yang pertama dibahas hanya ini sebagai bentuk balok, jadi mungkin bentuk terakhir simboliknya ya cukup ini. Setelah belajar siswa sudah tahu ya, kalau misalkan mereka melihat balok berarti mereka langsung tergambar di mental mereka ya, balok itu yang seperti ini tadi. Oke, sesederhana itu.